Halo, saya Ifik Arifin. Dan saya Miranti Hirschman. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Miranti, apa kabar? Halo Mas Ifik, apa kabar? Ada di Baik, mana? terima Ada di mana kasih. nih? Lagi di mana sekarang? Saat ini saya berada di kota Nuremberg di Jerman. Nuremberg. Nuremberg itu sebelah utara München ya, Munich ya. Mungkin Ya, kalau dilihat dari peta mungkin ke arah utaranya München gitu ya. Kalau dari München naik kereta mau ke arah Berlin, pasti akan melewati kota München. asik. Nuremberg ini kota kota tua juga yang terkenal sekali ya kalau nggak salah ya. Nuremberg. Dia terkenal dengan culture-nya, dengan segala macam apa, pokoknya hal-hal yang sifatnya middle Arthur itu apa ya, middle Abad pertengahan. abad pertengahan gitu. Dan yang saya juga pernah di sana dan saya masih ingat Nuremberg itu ada city wall, ya. Berapa kilometer tuh ya? 5 kalau nggak salah ya. Kalau 5. dikelilingin 5 kilometer. 5 kilometer. Jadi memang dahsyat gitu, kota tapi dikelilingi oleh tembok gitu ya. Keren banget gitu. Kita masuk terus. Sebetulnya sih banyak kota-kota di Jerman yang seperti itu pada zaman pertengahan, tetapi memang kalau di kota Nuremberg ini memang spesial karena dulu pernah ada raja juga yang tinggal di situ sehingga mungkin untuk untuk kepentingan sejarah maka peninggalan itu diabadikan dan tembok itu Diabadikan. dibangun kembali, direstorasi Ya. habis-habisan setelah Hmm. hancur pada Perang Dunia Kedua. Jadi beda dengan tembok Berlin ya. Kalau tembok Berlin yang dihancurkan, mana ini nggak boleh dihancurkan. Betul. Nah, Nuremberg ini juga saya kenal dengan Lebkuchen ya. Lebkuchen ada kue spesial yang cuma ada di situ kalau nggak salah ya. Betul nggak? Betul, betul. Eh, Lebkuchen biasanya memang dikonsumsi atau penjualannya memang ekstra gitu pada saat-saat Natal atau menjelang Natal. hmm, Biasanya itu tidak hanya dikonsumsi sendiri tapi juga bisa dijadikan kado gitu ya karena memang selain isinya juga macam-macam, memang aromanya juga aroma menjelang Natal gitu ya, dingin, terus ada mereka pakai spices, ada madu, ada cengkeh, ada kayu macam-macam. manis gitu ya, dan bungkusnya juga bagus-bagus gitu. Jadinya untuk kado itu memang Oleh-oleh. ya ya salah satu option juga untuk oleh-oleh, betul. Dan rasanya juga enak sih. Cuma agak manis saja ya, manis. Enak. Betul, 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 betul. Mas Ivik Nah, nampaknya masih ingat semua nih tentang Nuremberg. masih, masih. Karena saya dulu on the job training ya. Saya dulu kerja di IPTN. Oh, Dikirim, ya, di IPTN saya dikirim oleh perusahaan untuk magang di Siemens, Siemens oh, AG. oke. Ya, di Erlangen salah satunya, dekat Nuremberg, ya. Kemudian di München juga, dan di Karlsruhe. Jadi ada 3 kota saya keliling Wow, gitu. Dibiayai perusahaan, biayai PTN. wow, senangnya. Ya, jadi Siemens di Erlangen itu besar sekali ya. Dari Nuremberg ke Erlangen itu cuma setengah jam barangkali ya. Deket banget ya. Atau Nuremberg dempet Erlangen mungkin sekarang kalau naik kereta regional ya sekitar 30 menit memang. 30 menit ya. Karena Ya. kotanya itu seakan-akan jadi satu gitu, Nuremberg, Erlangen gitu. Jadi bersebelahan ya. Dan universitasnya juga ada yang namanya Universitas Nuremberg Erlangen ya. Ada satu. Betul, Nah, betul. selain masing-masing punya uni sendiri-sendiri gitu. Itu kota studi ya, Miranti, di Nuremberg Ya itu. di Erlangen sebetulnya yang kota studi sekarang. Jadi Hmm. apa namanya? Memang itu jadi salah satu percontohan kota yang menampung banyak
mahasiswa begitu. Dan kalau kita lihat juga jalur sepedanya di kota Nuremberg, di kota Erlangen itu ini sekali, apa namanya, sampai jalan kecil-kecil pun ada jalur sepeda gitu. Memang Hmm. difokuskan untuk apa namanya, para mahasiswa yang menggunakan sepeda sebagai moda transportasi mereka. Oke. Jakarta juga nggak mau kalah loh Mbak Miranti. Kita punya jalur sepeda sekarang. Walaupun sepedanya nggak ada. Sepedanya nggak ada itu. Gitu ya, jadi sepeda motor yang dipakai ya? Jalurnya udah ada. Nggak jadi kaki lima ya, ada tempat kaki lima, tempat Oh, parkiran alah. taksi gitu ya. Kasihan Iya, juga. iya, 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 iya. Jadi pada jalur khusus buat sepeda gitu ya. Mungkin kita terlalu cepat kali ya, atau masih belum, timingnya masih belum tepat gitu ya. Nggak tahu juga. Ya perlu waktu untuk memperkenalkan sistem seperti itu, saya pikir, karena jalur sepeda di sini kadang-kadang saya juga udah lama tinggal di sini, tetapi kadang-kadang masih juga gitu, nggak sengaja jalan di jalurnya sepeda, dan pasti para pesepeda marah banget kalau ada Oh orang marah ya? pejalan kaki ada di, ya Marah sudah mereka ya? seperti, ya sudah seperti di Belanda ya. Jadi Hmm. jalur sepeda memang khusus untuk sepeda gitu. Ya, ya. Kita benar-benar harus waspada gitu. Ini jalur apa nih yang sedang kita berdiri begitu ya. Ya, 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 ya. Kasihan turisnya dong yang nggak kenal ya, kalau ada Iya, turis. jadi kadang-kadang kalau ada teman atau saudara yang datang, selalu kita pasti kasih tahu dulu itu, itu jalur sepeda, jangan jangan jalan di situ, tapi sebaiknya di sebelah sini Udah gitu. dimarahin. Kalau nggak dimarahin. Oke. Nah, sebetulnya Mbak Miranti di mana di Nuremberg ini, eh, saya juga sebagai foreign correspondence ya, dari sebuah televisi ternama di Indonesia, betul ya? Betul, Mas Ipik. Saya kebetulan bekerja di sebuah stasiun televisi di Indonesia, dan tugas saya adalah melaporkan apa yang terjadi, current issues di Jerman, tapi kadang-kadang saya juga ditugaskan untuk ke negara-negara tetangganya Jerman. Jadi seperti Hmm. tahun lalu saya ditugasi ke Polandia atau ke Perancis, Belgia, Belanda kadang-kadang, ya. Enak dong Eee, jalan-jalan. Jangan-jangan tergantung. ke Ukraina juga, Miranti, Ke ke Ukraina Ukraina. enggak, karena jaminan untuk ke sananya ya, dan saya Oh, di sini kan untuk mm. liputan saya sendiri, jadinya kemana-mana saya nggak ada kameramen gitu, jadinya Oh, saya mengerjakan mm. semuanya sendiri. Ya, 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 ya. Memang harus ada timnya ya kalau ke daerah-daerah yang kurang aman itu ya. Betul, Hmm. apalagi daerah konflik seperti eee, Ukraina itu memang kita Hmm. betul-betul harus hati-hati, dan Hmm. sebaiknya sih memang ada tim, atau Tim. paling nggak berdua, sehingga pun kalau apa namanya ya, istirahat gitu, ada yang satu istirahat, satu misalnya Hmm. cari makanan gitu, karena kita benar-benar harus jaga Hmm. energi gitu. Oh, supaya nggak ini ya, supaya tetap fit ya. Betul, harus tetap fit. Karena jauh juga perjalanannya jauh, dan tentunya apa namanya, ngejar-ngejar berita itu kan nggak gampang juga ya. Ada seninya ya. Ada ada seninya. Ya, Lalu tantangannya tantangan tantangannya beda-beda. gitu. Jadi kalau misalnya saya liputan di Jerman itu beda dengan liputan di Belanda gitu. Oh gitu. Ya, Hmm. kalau di Belanda mungkin jauh lebih friendly orang-orangnya, dan mereka Hmm. lebih santai gitu ya, apalagi terhadap apalagi untuk televisi Orang asing. Indonesia begitu ya. Oh, Indonesia teman ya. Iya, Mereka teman. sangat sangat nggak tahu gimana, kayaknya ada keterkaitan gitu ya kalau sama Indonesia. Keterikatan, iya, jadi Hmm. memang sih ada keterikatan masa lalu juga, Ya, ya, ya. apa namanya, dan mereka memang
pada dasarnya adalah orang-orang yang friendly begitu ya. Jadinya Ya. mereka nggak apa ya, nggak susah gitu diajak wawancara di depan kamera gitu. Walaupun mereka misalnya sebetulnya segan, tapi mereka oke, saya kasih tapi pendek aja ya gitu. Sementara kalau orang Jerman itu, saya nggak bilang jelek ya, tapi lebih serius gitu dia dalam, Strict. Ya. me me apa ya, menerima permintaan gitu, "Boleh nggak saya wawancara Anda?" Gitu, "Ini buat apa?" Gitu, pasti ditanya dulu, "Buat apa?" "Buat televisi." "Aduh, aku nggak mau, wajah saya di televisi," gitu. "Tapi ini televisi Indonesia." "Pokoknya nggak mau." Gitu, "Oke." Nah, kalau di Jerman itu kayaknya memang kita harus apalagi kalau misalnya tentang perusahaan gitu ya, itu memang harus ada, apa ya, semacam apa namanya, jalur khusus gitu. Jadi harus lewat, PR-nya dulu, nanti Oh, PR-nya menunjuk seseorang, siapa yang harus formal ya. diwawancara, Ya. jam berapa, itu formal sekali. Ya, ya, Itu ya. kalau perusahaan ya, dan biasanya mereka, nggak mau ditelepon tapi di-email. Oh. Yang kedua iya jadi, pembicaraan lewat email itu karena semuanya bakalan terrekord, itu sih alasannya. Gitu Terus ya. kemudian jadi nanti mereka yang memutuskan siapa yang akan bicara, apakah itu nanti, dari PR-nya sendiri atau Mas misalnya, ya. ya pemimpin perusahaan gitu. Jadi Ya, ya. mereka akan lihat dulu pertanyaannya apa gitu. Jadi, strict banget. Mungkin di Belanda juga gitu ya, cuman nggak se-strict seperti di Ya, Jerman. ya. Kemudian Kalau juga orang-orang Jerman yang di jalanan itu juga agak sedikit sulit gitu untuk diminta. ya, Karena ini pendapatnya ya, ada nggak ya, pendapatnya nggak bisa kita main taruh mikrofon di depan mereka ngobrol tuh nggak bisa ya. betul gitu dan mereka juga nggak terlalu kepengen sebetulnya berada di, depan televisi. Ya Ya. orang-orang mudanya juga, agak 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 Kaku, sulit ya. ya kaku. Kaku, apalagi dan kita harus hati-hati gitu ngambil gambar orang atau anak-anak gitu ya, itu aduh luar biasa minta izinnya harus minta izin dari ibunya, kita nggak bisa sembarangan ngambil gambar anak kecil karena kita bisa dituntut, Ya, gitu. betul, betul. Jadi Ya, memang harus jadi hati-hati. ya jadi harus hati-hati, jadi kadang-kadang kalau misalnya memang itu berada di sebuah, apa ya, kayak pasar gitu ya, di mana itu tempat umum, Hmm. it's okay gitu. Jadi tapi kita ngambilnya dari jauh, jadi wajahnya tuh nggak fokus gitu, it's okay. Hmm. Jadi aturannya banyak sekali dan kita harus, apa namanya, mengikuti ini semua, kalau Ya, enggak, bisa-bisa kita diseret ke pengadilan. betul, betul. Jadi privacy di sana sangat ini ya, sangat dihargai ya, privacy gitu. Sangat amat Hmm. dihargai, iya. Sebetulnya sih mungkin kalau orang Jerman itu, yang pertama sebetulnya mereka pemalu, Pemalu. eee, pemalu. Dong kita juga kan pemalu. Saya nggak tahu gimana Mas Sifik ya, cuman, kalau menurut saya, mereka tuh bukan pemalu gimana, tapi mereka tuh khawatir kalau mereka tuh, berkenalan dengan atau berteman dengan bangsa lain, perkataan mereka atau komentar mereka tuh bisa saja menyakiti begitu, karena Oh. kita dianggap tidak mengerti misalnya joke-nya mereka gitu. Oh. Karena kadang-kadang di sini mungkin, Mas ngerti ada Schwarz, apa namanya, black joke gitu. Ya, 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 ya. Eee, kalau misalnya kalau kita nggak ngerti itu black joke, kita nggak ketawa, jadi mereka mikirnya apa, kita nggak ngerti atau kita marah, Parah, ya, gitu. ya, ya, Jadi ya, 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 itu ya. kadang-kadang, apa, memang itu adalah salah satu, jalan masuk untuk berteman dengan orang Jerman itu dari black joke menurut saya. Saya Bisa nggak tahu ya jadi. kalau ini benar apa enggak, tapi kalau misalnya kita bisa mengerti black joke mereka, biasanya tuh, lebih mudah untuk, berteman sehingga ada pengertian di antara kita gitu sehingga, "Oh Ya, ini black joke, dia nggak marah kok," gitu ya, karena ini memang black joke gitu. iya, iya. Nah, yang kedua memang mungkin, memang betul, apa, menjalin pertemanan dengan orang-orang Jerman itu memang tidak mudah. Mungkin di dalam lingkaran keluarga juga tidak semudah itu gitu ya, apalagi di, lingkungan pekerjaan.
Karena Mas sendiri tahu kan ada kalau di Jerman itu ada Bekante, Bekante ada ya. ya jadi untuk orang-orang yang mereka kenal aja gitu atau Ya, misalnya ya. Close kolega, friends, teman kolega, kerja teman kerja. gitu. Ya, ya, Tapi ya. bukan teman, kalau teman lain lagi. Ini teman saya. Nah, kalau udah teman berarti biasanya tuh mereka adalah di Hmm. dalam lingkaran-lingkaran yang tertentu, apakah mereka dari teman sekolah, teman kuliah, teman mereka kenal dari teman kerja atau mungkin tetangga jadi teman gitu ya. Tapi ya Ya, kalau tetangga ya tetangga itu tetangga saya, belum tentu itu teman saya gitu. ya, ya. Tapi Betul ya, memang Mas. kalau kita hidup di negara orang, kita harus mengenal betul culture-nya ya. Karena yang seperti Miranti bilang, joke itu kadang-kadang buat kita nggak lucu, gitu. Tapi buat mereka itu udah lucu banget gitu ya. Terutama joke-joke yang pakai mikir gitu loh. Yang kita harus mikir dulu gitu. Oh iya ya. Kalau kita kan biasanya joke-joke kita kan yang simple-simple aja. Malah kebanyakan ada yang fisik gitu yang kurang bagus gitu, tapi kita ketawa Hmm, gitu. Ya kan? Tapi di ya. Jerman enggak begitu. Nah, cuma memang perbedaan culture ini memang harus dipelajari gitu jadi adaptasi kita di negara orang, kita pelajari seperti apa gitu, baru kita bisa bergaul. Dan mungkin negara Perancis berbeda lagi, negara Italia lain lagi gitu ya. Jadi jadi sebetulnya menarik juga ya Betul, untuk betul. budayawan untuk kita mengenal Betul. gimana Eh, Miranti hubungannya dengan tetangga. Itu mereka kan kadang-kadang nggak teguran juga gitu ya. ya, maksudnya saya tahu ini tetangga gitu ya, saya tahu ini tetangga gitu, tapi belum tentu kita bisa duduk ngopi gitu Ya, persis. untuk. Jadi kita memang ada pertemuan bagi para pemilik gitu, misalnya ada gangguan misalnya maling sepeda atau apa atau misalnya apa namanya burung dara ya, burung dara yang apa namanya menetas dan masif karena misalnya saat pandemi itu burung-burung dara merasa mereka lebih tenang hidupnya sehingga mereka bisa bertelur lebih banyak, anak-anaknya nggak ada yang Ganggu. mati sehingga mereka jumlah mereka jadi berlipat ganda gitu dalam Hmm. hitungan bulan gitu ya, dan ini jadinya mengotori balkon kayak gitu-gitu ya, Oh, itu kan iya, iya, iya. permasalahan orang Jerman di sini gitu. Nah, Ya, ini ya. bagaimana nih gitu apa namanya yang harus dilakukan gitu. Misalnya pasang apa kayak semacam jeruji-jeruji gitu ya sehingga mereka nggak bisa Hmm, hinggap karena tembus ya. mereka itu bisa karena burung dara itu kan dianggap pembawa penyakit jadi ya Iya, gimana iya. dan mereka tuh senangnya mengotori Balkon. balkon gitu Hmm. ya betul. Nah, jadi mungkin pertemuannya seperti itu tapi ya habis itu ya udah kalau memang ada beberapa teman-teman yang akhirnya jadi apa namanya deket banget sama tetangganya ya gitu ya itu merupakan sebuah anugerah lah gitu. Hmm, iya, iya. Nah, kalau saya juga ini dengan tetangga saya aja, karena kami juga umurnya jauh berbeda gitu. Mungkin setelah 15 tahun lah kita bisa titip-titipan kunci kayak gitu. Oh, Yes. lama sekali. Lama sekali ya. Tapi ya begitulah. Jadi memang emang kepercayaan itu harus dibangun dulu gitu ya Ya, antara that's it. mereka Ya, gitu. itu yang ingin saya katakan juga. Jadi trustworthy dulu. Trust itu harus dibangun dulu. Setelah itu baru Ya, mereka nyaman begitu ya. Itu betul. itu yang kita pelajari di Jerman ya terutama ya. Betul. Heeh. Kalau ada mahasiswa yang datang ke sini untuk sekolah, kadang-kadang kan orang tua mereka menghubungi saya, "Mbak, titip anak saya," gitu ya. Ya, saya seneng kalau saya dititipin gitu ya. Apalagi kalau kotanya deket gitu, sehingga saya bisa menjalankan amanah begitu ya dari orang tua mereka. Walaupun bukan maksud saya juga untuk
tahu gitu kegiatan mereka hari-harian kan, ya nggak gitu juga gitu, tapi paling nggak sebulan sekali, "Hei kamu lagi ngapain? Di mana? Yuk, ketemu, makan atau minum," gitu ya. Mmm, ini, ada selalu saya pesankan sama mereka, bukan saya anti, pada kumpul-kumpul ya, tapi maksudnya, saya selalu berpesan untuk coba kalian, bergaul dengan, teman-teman Jerman juga. Jadi, jangan selalu sama orang-orang, kita juga, Indonesia. karena kalau dengan orang kita juga selalu nanti bahasanya bahasa Indonesia terus, gitu. Karena mereka itu kan, diwajibkan menulis, apa namanya, laporan mereka dalam bahasa Jerman ya, gitu. Jadi, Mhm, ya bergaul juga ya sama orang Jerman gitu, mhm, diaturlah waktunya gimana gitu, mhm, sehingga ketika membutuhkan, pertolongan, bikin grup gitu, mereka setidaknya punya, apa ya, kontak gitu sama teman-teman Jerman mereka gitu. iya, Memang diberilah waktu untuk menjalin, inilah kepercayaan, pertemanan dengan mereka gitu. iya. Memang ada anak-anak Jerman, yang pada generasi ini yang lebih, apa Fleksibel, ya, lebih friendlier. fleksibel dibandingkan Mhm, dengan, generasi sebelumnya iya. begitu. Ada sekarang sekarang saya dengar memang, banyak perubahan, mereka banyak yang lebih open begitu ya, tapi Generasinya beda. ya generasinya beda. Ya, udah Mereka juga kan, juga apa namanya, ikut atau misalnya melihat, sorry sorry, mengikuti perkembangan dunia juga ya, ya, ada ya. media Mhm, sosial dan lain ya, sebagainya, sehingga mereka lebih open begitu. betul, ya, ya. Dan memang orang-orang Indonesia itu yang sekolah di luar negeri, terutama yang saya tahu di Jerman, tendensinya memang ngumpul bersama orang Indonesia, gitu. Itu adalah kesalahan pertama yang dibuat gitu ya. Ngumpul boleh, tapi ya itu tadi seperti yang Beranti bilang bahwa kita juga harus bergaul dengan orang Jerman gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau yang saya tahu mereka bermain kadang-kadang sampai begadang segala macam, seneng gitu ya. Nah, ini akibatnya juga untuk memilih sekolah, sebetulnya saya anjurkan untuk milih kota kecil, Mbak Miranti. Kalau kota besar, itu resikonya seperti itu. Banyak orang, banyak orang sebangsa ya, ya, sehingga godaannya besar juga. Gitu. Tapi kalau kita pilih kota yang lebih kecil gitu ya, eh, kota kecil kan banyak seperti Nuremberg juga nggak terlalu besar-besar benar ya. Walaupun kota besar ya, saya nggak tahu deh kelasnya Nuremberg. Udah besar ya? Ya kita memang bukan ibu kota negara bagian ya. Ya. Kalau ibu kota negara bagian kita di Bayern ini kan München, tapi, Nuremberg kalau dilihat dari jumlah penduduknya ya lumayan besar ya, ada sekitar 500.000. Mungkin kalau di Indonesia 500.000 itu kecil ya. Itu desa kali, Mungkin Mbak. perempuan desa saya. Iya, Tapi iya, saya iya. nggak malu kalau teman-teman saya di Berlin bilang, "Oh ini kita kedatangan, teman-teman dari desa," gitu Dari ya, kalau desa, saya wong datang deso gitu. ya. I'm okay with that. Iya, 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 iya. Erlangen lebih kecil lagi, ya kan? Erlangen lebih kecil lagi, tapi, dengan banyaknya ya, dengan banyaknya sekarang, pendatang dari Asia juga, Mas, ada mereka mereka, datang mungkin seperti saya karena pernikahan gitu ya, terus ada yang sekolah, ada yang bekerja di, Erlangen gitu. Dan di Nuremberg ini ada, menurut, sebuah data mengatakan bahwa 50% dari penduduk Nuremberg itu, eee, berasal dari, luar Jerman dan memiliki, background dari luar Jerman. Bisa Oh, dibayangkan ya lebih dari 50% loh. hmm, Jadi iya, jadi sekarang itu nggak heran kalau di Nuremberg Erlangen ini makin banyak restoran Asia.
Oh, oke. Asia. Betul, Asia. Seneng dong kalau gitu. Ya, sekarang udah lebih banyak apa namanya opsi untuk Oh, makan di sini luar gitu ya. Kalau dulu Thailand ya. mungkin Sedikit. zamannya Mas Ivik di Jerman mungkin hanya makan pizza kali ya, es krim, makanan Jerman gitu ya paling. Mungkin makanan Yunani kali ya, Ya, Greek. Greek kita Greek, suka. Grill kan di grill juga ya, Greek. Greek. ya grill gitu. Apa sih namanya? Apa ya? Makanan yang dibakar kayak kebab itu apa ya? Eh, Gyros, gyros. Gyros tuh asik banget tuh. gyros dengan saus tzatziki gitu ya. Ya, ya, ya. Jadi Ya, jadi lapar. jadi lapar ya. Oh maaf, jelang buka puasa nih. Lagi puasa ya. Eh, Oke, jadi memang apa namanya udah betah di situ ya, Miranti di Nuremberg ya. Survive. You survive ya. Can do ya, can do ya, Can do lah. can do lah ya. Eh, Sudah berapa tahun sebetulnya di Nuremberg ini? Saya di Nürnberg atau di Jerman ini sudah 19 tahun. What? 19? Saya pikir baru 3 tahun, 4 tahun. Gak apa-apa kalau saya dianggap masih muda dan baru 3 tahun di sini. Sangat muda, Saya iya. senang aja Mas. Oh, ya ampun. Kalau Oke, gitu bisa dikatakan baru 19 tahun karena harus berbahasa. ada teman-teman saya yang udah 30 tahun di sini ya. Jadi tahun 2000-an awal ya datang ke situ ya. Ya, tahun 2000-an awal. Setelah krisis moneter kalau gitu ya. Setelah krisis moneter ya. Lalu aktif jadi koresponden foreign koresponden itu mulai kapan? Saya mulai menjadi koresponden itu awalnya waktu saya datang ke sini tahun 2004 ya. Itu Oh, udah saya lama juga ya. saya Udah dulu lama. bergabung dengan majalah berita mingguan Gatra. Gatra, ya, ya, ya. Jadi Awalnya. Mm. awalnya kemudian saya pikir saya harus belajar juga ya mengerti bagaimana media di Jerman bekerja begitu. Bagaimana sih apa namanya sistemnya bekerja, terus bagaimana sih wartawan Jerman itu penulis sumbernya dari mana dan apa yang menjadi concern mereka gitu kan. Bagaimana mencari sumber gitu. Jadi waktu itu saya pikir saya harus belajar. Jadi saya magang waktu itu. Saya magang di dulu radio Deutsche Welle. Sekarang Oh, sih Deutsche Deutsche Welle aja ya. Welle. Saya Iya, masih di sering Deutsche dengar itu Welle. Deutsche Welle. Oh, Ya, TV-nya juga, TV-nya juga ya. TV-nya ya. Kalau dulu ada radio, terus radio itu ditutup tahun 2012 secara resmi. Jadi mulai 2010 tuh udah banyak dipangkas-pangkas gitu ya. Jadi karena ada dua hal yang berbeda. Gatra itu kan media cetak, sementara radio Deutsche Welle itu kan ya radio dengan SW ya, shortwave yang siarannya sampai ke Indonesia dengan satelit gitu ya. Masih ingat Ya, nggak Mas? Masih pakai satelit. ingat. Iya, jadi tapi kemudian tahun 2008 kalau nggak salah kan ada krisis besar juga di sini. Tahun Itu berapa itu? mereka banyak memangkas Budget, redaksi, oh, budget ya. untuk redaksi juga jadi dan mereka akhirnya menutup radionya sehingga mereka lebih fokus pada ya itu sekarang platform yang baru. Bisa kita lihat sendiri perkembangannya cepat sekali ya, tapi platformnya waktu itu lebih ke fokus ke web, televisi. Ya, Gitu. ya, ya. Ya, jadi waktu itu saya pikir ya oke, gitu. Saya sempat cukup lama saya waktu itu bergabung dengan mereka walaupun hanya sebagai freelancer, cuman kadang-kadang waktu itu sering dipanggil untuk menggantikan rekan yang mungkin lagi sakit atau lagi Itu bahasa syuting Jermannya atau udah oke ya waktu itu ya?
Ini redaksi bahasa Indonesia, Mas. Oh, yang bahasa Indonesia. Ya, tapi ya itulah di situ saya dipicu terpicu saya Oke. akhirnya untuk membaca dengan benar ya, membaca Mm-mm. dengan benar, belajar bahasa Jerman dengan benar. Jadi ketika ada misalnya satu artikel sebagai rujukan gitu ya, yang saya nggak ngerti ya tanya gitu Kak, Hmm. nggak pakai malu. Kita nggak jangan malu bertanya malah nanti salah Salah semua semua gitu ya, kan. ya. Ya, sebab kadang-kadang di bahasa Jerman juga kan Mas ngerti sendiri kadang-kadang apalagi dalam bentuk cetak atau itu tulis apalagi yang opini-opini yang wartawan-wartawan Grammarnya beda ya. senior gitu ya, itu kan ada ungkapan-ungkapan yang Ya, kita nggak langsung mengerti, ini maksudnya apa ya, sih, ini kata apa gitu ya. Kita memang jadi kita terpicu untuk harus bertanya, harus mengerti ini maksudnya ya, apa gitu. Walaupun ya, sampai sekarang I'm not mastering the language yet gitu ya, tapi untuk mengerti memang kita harus ya paling nggak tiap hari membaca gitu, ada ya, apa sih, ada berita apa ini gitu. ya, ya, ya. Beda membaca berita dengan membaca buku, beda ya. Kalau baca buku sekolah gitu lebih gampang. Kalau baca berita itu Ya baca berita tuh kadang-kadang ya banyak tergantung beritanya. banyak terminologi yang kita nggak paham juga gitu. Iya, iya, Terus apalagi dengan tema-tema Jerman yang makin ke sini makin banyak lagi yang ya, tema-tema baru ya yang lebih mereka memilih apa namanya, memilih gaya bahasanya emang aneh itu ya kalau 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 bahasa press itu ya. bisa dikatakan saya ya kalau misalnya betul-betul mengerti apa yang mereka itu takes years, apalagi untuk orang Jerman. Ya. Saya pernah waktu itu pernah wawancara Pak almarhum B.J. Habibie. Oh, oke. Ya, terus waktu itu udah santai, beliau mengajak saya dan suami untuk makan siang. Gitu. Terus beliau juga mengundang teman almarhum Pak Habibie dan almarhumah Ibu Ainun gitu ya, seorang pasangan dokter gitu. Nah, mereka Hmm. berbicara gitu dan semua orang tertawa gitu ya. Terus saya agak bingung ini maksudnya apa sih? Terus waktu itu Pak Habibie bilang, well, kamu perlu 20 tahun untuk mengerti joke ini. Tidak hanya 20 tahun, tapi saya tambahkan sekarang tidak hanya 20 tahun, tapi saya harus lebih banyak membaca gitu ya untuk mengerti Eh, apa apa yang menjadi lucu yang banget lucu, gitu ya. lucunya di mana gitu Ini ya? kita balik lagi nih, balik lagi ke pembicaraan kita tadi tentang Betul, black joke itu. betul, betul, betul. Untuk ya itulah mereka tertawa sehingga uh, saat itu di mobil setelah itu suami saya bilang ya memang ini joke mengenai politik Jerman tahun 80-an. Oh, I was not there yet belum gitu belum maksudnya beredar. belum Berarti belum beredar di beredar. sini. Zamannya Helmut Terus Schmidt ya. Helmut Helmut Kohl Helmut Kohl. Helmut betul Kohl, Helmut Helmut Schmidt. Kohl Genscher, ya. Kanselir Schmidt gitu ya. Ya. Nah itu itu luar biasa sehingga saya jadi penasaran ya. Akhirnya saya oh maksudnya begini gitu loh. Ya, ya. Saya sih saya nggak mau dibilang sok tahu gitu ya. Kalau saya nggak ngerti ya saya nggak ngerti kenapa sih tadi Eh, gitu ya. Mesti mikir, Pak. Kalau mau ngerti mesti mikir. Nah, Mungkin buat mereka nggak perlu mikir lagi ya karena itu kan ya, mereka mereka mengalami gitu. udah Mereka alami ya. mengalami dan suami saya juga waktu itu mungkin ya masih kecil tapi udah mengerti lah kira-kira apa sih yang sedang terjadi gitu kan. Nah, jadi Anda tidak sekolah secara formal, ya? Magang aja udah cukup atau gimana? Saya sih kepengennya sekolah ya, cuman sekolah lagi maksudnya sekolah Iya. lagi gitu di sini, tetapi saya belum menemukan waktu yang tepat untuk itu. Waktu itu untuk
pekerjaan saya memang saya pikir waktu itu magang, sudah cukup. Karena saya pikir tadinya kan hanya ingin, ya pengetahuan yang tadi saya sebutkan gitu. Bagaimana sih kalau, media Jerman itu, bekerja ya, sistemnya gimana sih, apa Sistem aja, mereka, ya, yang ya. disediakan, ya gitu, apa saja sih yang disediakan gitu. Oke. Ya. Memang saya terpana-pana sih dengan, fasilitas mereka gitu ya, apalagi Deutsche Welle gitu yang Ya, dibiayai oleh, pemerintah juga gitu. Jadi, pemerintah ya. saya mendapat kesempatan yang luar biasa bisa magang, bekerja dengan alat-alat yang, terbaik gitu ya, untuk Hmm. radio, ada Ya. teknisinya gitu. Dengan saya duduk di situ aja udah wow gitu Wah, ya. ya. Seb wah gitu, wah banget karena, disiplin waktu juga gitu. Jadi betul-betul kalau 5 menit ya 5 menit gitu. Eee, Nggak kurang jadi nggak kita lebih ya. udah harus ada di studio gitu, terus ya kenapa 5 menit, karena dia butuh waktu untuk muter, piring, itu apa namanya, satelitnya, disknya tuh harus diarahkan, 5 menit, langsung kita udah Langsung. bisa on gitu. Itu secara teknis, belum lagi kalau misalnya untuk ini pengucapan nama gitu ya. Di sini kan di Eropa ini ada berbagai bangsa-bangsa gitu ya, ada mungkin sekitar 20 lebih bangsa-bangsa yang kita katakan misalnya harus mengucapkan sebuah nama atau tempat yang misalnya pertemuan gitu ya di Perancis gitu, yang kita nggak tahu cara mengucapkannya bagaimana gitu kan, kota itu gimana sih ngucapinnya ya. Nah, terus di situ mereka ada semacam katalog katalog untuk mendengarkan ini bagaimana cara membacakan nama orang, Macron misalnya gitu. Ya. Nah Marco. itu itu ada, atau misalnya, Olaf Scholz gitu ya. Nah itu ada katalognya, jadi kita klik gitu ya, kita tulis namanya, klik nanti dibacakan oleh mereka. Bunyinya seperti ini, sehingga kita harus mengikuti, apa namanya, standar tersebut. Gitu. Jadi nggak asal-asalan, "Oh ini pasti bunyinya begini," enggak. Hmm. Atau nama atlet begitu ya, "Oh begini cara bacanya." Karena kadang-kadang dari bangsa-bangsa Slavik itu cara pengucapannya beda lagi. Beda lagi. Eee, iya. Turki aja beda. Ada Ya, Balkan beda. Ya. bahkan beda lagi, nanti ada nama Rusia, Wah, itu susah juga ya. beda lagi. Iya itu susah juga, tapi, itu masuk dalam katalog itu. Jadi sebelum kita mengucapkan, kita sudah tahu, oh pengucapannya gini. Untuk Jerman, karena nanti di Asia pengucapannya beda lagi. Enggak, maksudnya, cara membacakannya seperti di Rusia gitu ya, maaf, saya Oh, ralat. Jadi, cara pengucapan nama Rusia itu seperti yang diucapkan di Rusia, nah, gitu. Walaupun tulisannya beda, agak sedikit beda ya, kadang-kadang. ya, ya, ya. Nah, itu saya belajar dari situ bahwa, oh ya oke, kita nggak boleh sembarangan, mengucapkan. Soalnya kalau saya salah mengucapkan, nanti pasti saya dapat teguran juga dari redaksi, "Ya Miranti, cara pengucapannya bukan begini," gitu. Oke, saya catat itu. So next time ini nggak boleh terjadi lagi, sehingga saya betul-betul harus, cek bagaimana ini mengucapkan tempat, mengucapkan nama, eee, Ya, atau misalnya istilah gitu ya, dalam bahasa asing. ya. Ya harus itu salah satu, Bahasa Perancis apa emang susah. namanya Bahasa Perancis, nama-nama iya, Perancis itu susah juga ya. Kita nggak betul tahu. bahasa Perancis, iya. Itu yang membuat saya walaupun sudah nggak berada di kantor Deutsche Welle lagi, itu adalah salah satu hal yang membuat saya, check and recheck gitu. Ya. Cek dan recheck-nya di Deutsche Welle itu juga, udah nggak 4 mata lagi tapi 6 mata. Jadi sebelum naik berita itu memang harus dicek lagi dan cek lagi dan cek lagi. Jadi, ya Mas tahu sendiri bagaimana orang Jerman, mereka bukan hanya perfeksionis tapi mereka untuk, apa namanya, menyajikan itu Sempurna, dengan ya sempurna ya. dengan benar Best, gitu. the best what you can Ya, do. the best way gitu. Ya, mereka gigih. Kita Kalau akui misalnya ya. ini ragu, ya udah jangan dinaikin dulu. Ya, 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 update, cek, update, cek gitu.
banyak sih hal-hal yang kita bisa tiru dari sifat-sifat ini, karakteristiknya. Selain disiplin gitu ya, terus ya itu tadi, bahwa kita harus korek, kita harus sesuai, kita harus apa namanya, ada aturan gitu. Nah, kadang-kadang juga agak kaku ya. Jadi kalau aturan dilanggar sedikit, mereka langsung sensitif gitu ya. Ya, kayak tadi di jalan, Iya, kalau kita melanggar aturan jalanan itu, kata kita masuk di forvat misalnya, bisa kan bahaya sebenarnya. Nah itu kita udah dimarahin banget kalau salah ya. Mereka nggak peduli itu, walaupun nggak ada mobil, nggak ada apa, kalau kita nggak berhenti kita salah. Padahal gimana, kiri kanan nggak ada mobil. atau Oke. nyebrang jalan jam 2 pagi gitu. Oh nggak Tetap boleh. Tetap harus betul. ikut aturan gitu. Walaupun nggak ada mobil apa-apa ya mereka tetap nunggu gitu sampai Nah, mereka tiba bisa baru tuh jalan loh. lagi. Mereka bisa. Kalau di Jakarta orang udah nggak sabar. Udah nggak sabar. Jangankan hijau, masih merah aja udah viung gitu ya. Betul, 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 Heeh. betul. Oke. Ya mungkin kita memang harus terus belajar gitu bahwa di dunia ini memang banyak sekali bangsa-bangsa yang memiliki nama-nama yang pronunciation-nya itu atau pengucapannya berbeda-beda gitu. Kita tidak bisa samakan Ya, tulisan dengan pengucapan gitu. Kalau betul. mungkin di Jerman mungkin lebih mudah ya karena Ya, Belanda, mirip Jerman punya mirip ABCD-nya sama ya mirip gitu. ya. Kalau Kecuali dengan E sama Amerika I. mungkin beda ABC ya, E sama betul. I itu mereka bacanya E kan, bukan I gitu ya. Ya, Betul. sedikit lah, sedikit. Nggak, kalau menurut saya sih ya itulah saya pun eh, masih harus belajar banyak gitu untuk hal ini. Ya, ya. Nah, kita lanjut ke ini, Miranti, ke koresponden foreign koresponden. Itu eh, ngapain aja tuh kira-kira, apa yang ya, ada nggak yang berkesan gitu selama ini? Sampai tahun ini saya udah memasuki tahun ke berapa ya? 13 sebagai koresponden televisi. Di sini saya bekerja di TV One Indonesia sebagai koresponden untuk Jerman. Banyak sekali memang pengalaman yang luar biasa yang saya alami saat mendapat penugasan untuk liputan gitu ya. Tidak hanya di Jerman tetapi juga di beberapa negara tetangga begitu. Ya banyak sekali kalau mau ditanya, aduh Mas tanya yang luar biasa mungkin ada hubungannya tadi seperti pada awalnya sekali Oh, saya hmm. waktu itu dimintai tolong. Waktu itu saya belum bergabung dengan TV One. Jadi saya nggak tahu apa-apa tentang televisi gitu ya. Tapi waktu itu saya dimintai tolong oleh seorang rekan yang kebetulan senior saya di majalah Gatra yang waktu itu sudah bergabung dengan TV One. Bisa nggak saya memberikan beberapa laporan pandangan mata begitu ya saat almarhum Ibu Ainun meninggal gitu. Nah itu Hmm. awalnya. Jadi saya mengikuti prosesnya hingga masuk pesawat dan saya pun diikutkan dalam pesawat itu ke Jakarta gitu. Oh, Ya itu benar-benar nggak ada plan untuk ke Jakarta nggak sebetulnya. terduga ya. Tidak terduga karena sebetulnya saat itu saya sebetulnya janjian sama suami saya untuk merayakan ulang tahun ke-40 di Praha. Tapi udah booking, tapi ini tugas negara. Hmm. Suami saya udah nunggu di Berlin. Astaga. Ya, tapi ya karena suami juga pernah diundang makan oleh pasangan Habibie. Ya. Jadi saat itu dia bilang, oke, kamu antar deh, gitu. Jadi ini merupakan suatu pengalaman yang buat saya luar biasa karena apa namanya dari keluarga pun saya mendapat
semacam dukungan gitu untuk pergi meliput. Hmm. Dan ya memang mengorbankan waktu libur kami ya, cuman, dalam hal ini dia mensupport penuh begitu, ya udah berangkat gitu. Jadi, eee saya juga menjalani penugasan itu jadinya ya dengan sepenuh hati, perhatian saya jadi difokus kepada, liputan itu. Nah itu, liputan, saya pertama kali untuk televisi. Saya bukan orang televisi seperti mungkin teman-teman saya yang udah, Hmm. belasan, bahkan lebih dari 20 tahun bekerja di televisi, begitu. Hmm. Tetapi itu juga merupakan titik balik buat saya untuk belajar sesuatu yang baru lagi, yaitu dunia Jurnalistik ya. televisi. Ya, Ya, jadi itu seru yang juga ya. Jadi awalnya dari situ, kemudian akhirnya resmi menjadi koresponden dari TV One ya. ya Hmm. dengan proses gitu. Tapi kalau memang penugasan itu, ya yang lain-lain memang, wah luar biasa memang pengalamannya. Jadi kayak misalnya, apalagi yang menarik ya, misalnya, demo, meliput demo di di, Prancis, di Paris waktu itu ada, serangan teror gitu ya. Ya. Iya, itu, mencekam, suasananya saat itu mencekam sekali, bahkan itu waktu itu ada penembakan juga kan, Hmm. Hmm. Serem mmm, juga ya. serem juga, itu serem sekali. Jadi saya tuh ada satu hal yang sampai sekarang membekas banget di kepala saya. Jadi, Eee, saya jalan ke tempat penembakan itu, saya ngambil gambarnya gitu ya. Terus saya baru sadar gitu pada sebuah restoran itu masih ada lubang-lubang pelurunya gitu ya, Proyektil yang ya. menembus ke dalam restoran itu. Aduh, saya sampai sekarang masih merinding dan saya ingat bahwa, eee, pada penugasan beberapa bulan sebelumnya juga, masih tentang terorisme itu, Hmm. saya pada hari terakhir sebelum saya pulang ke Jerman, Hmm. saya duduk di sebuah restoran. Jadi, saya itu punya tradisi untuk diri saya sendiri. Jadi kalau misalnya ada liputan yang 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 besar dan padat gitu ya, sehingga saya nggak punya waktu untuk makan. Jadi makannya cuman apa yang bisa saya ini aja, jadi Iya, dibekal gitu loh, Mas. Jadi makan beli sandwich di supermarket atau iya, beli iya, iya. salad di supermarket sehingga, Sedapatnya. eee, ket sedapatnya. Jadi tapi memang tapi jadi ketika misalnya saat itu, "Ya Miranti, 30 menit lagi live," gitu kan, nggak mungkin saya lagi duduk di restoran untuk makan gitu. Jadi apa aja deh, nanti kalau kira-kira udah di Jakarta jam 12 artinya kan udah nggak ada request untuk live. Nah, itu baru saya bisa, time for me gitu ya. Biasanya saya pakai untuk tidur. Jadi Oh, saya bawa makanannya ke kamar, makan di kamar, tidur. Udah, karena besok pagi udah, ceritanya udah lain lagi tuh. on air. Jadi saya, nggak apa ya, nah biasanya pada hari terakhir kalau misalnya bilang, "Oke Miranti pulang." Nah di situ saya biasanya, eee, sedikit memanjakan diri untuk, makan di restoran yang dilayani gitu ya. Jadi pesen, terus ada orang yang datang, terus ambil pesanan, dianterin gitu ya. Ya, ya. Itu buat saya sebuah kayak menghadiahi diri sendiri Hadiah, kayak yang, ya, ya, "Oh, last evening," gitu ya, terus habis itu besoknya baru kembali pulang. ya, Nah, ya. itu kembali lagi ke ke saat waktu saya melihat atau ngambil gambar, sisa-sisa penembakan itu ya. Jadi ada, mmm, restoran yang ditembakin itu. Nah, itu adalah restoran di mana saya, Duduk. duduk ya beberapa bulan sebelumnya dan tempat saya duduk itu saya selalu ngambil di jendela dan jendela itu bolong. Saya merinding banget gitu. Jadi saya bisa ngebayangin gimana kalau misalnya saya yang duduk di situ gitu, karena
itu benar-benar kursi dan meja tempat saya duduk itu ada lubang peluru gitu persis di dekat bagian kepala gitu. Wow, Itu buat saya, aduh, nggak kebayang deh, saya benar-benar sampai sekarang masih, apa ya, horor ya, horor. gemeter gitu kalau misalnya Horor. nginget itu, Iya, ya, iya, horor banget. horor Tapi banget. tapi untungnya ya berakhir dengan baik ya, artinya Alhamdulillah ya, selamat segala macam. alhamdulillah selamat gitu. Terus, Ya. satu penugasan yang menurut saya juga, sangat berkesan bagi saya adalah saat meliput, pengungsi Ukraina yang masuk ke Polandia. Jadi setelah Oh, dari Polandia mereka ada yang tinggal di situ, ada yang ke negara-negara lain gitu ya. Nah, di situ saya ya. melihat, Ada campnya ya, ya ada campnya ya. refugee camp gitu kan, bukan? Iya, Hmm. tapi yang saya datang itu hanya untuk 3 hari sebelum mereka melanjutkan perjalanan atau mereka ditempatkan Transit. di beberapa tempat ya. Ini hanya tempat transit aja. Hmm. Tapi ya itu yang saya lihat memang lebih banyak perempuan dan anak-anak, karena laki-laki harus tinggal di Ukraina untuk perang ya. Ya. Ini benar-benar banyakkan ibu-ibu, ibu dan anak gitu, dan binatang-binatang peliharaan mereka. Ini Hmm. buat saya sesuatu yang, aduh, pokoknya perasaan Sedih, diperas-peras gitu ngelihat terharu itu. ya. Hmm. Ya, terharu banget gitu, kayak seakan-akan, dan tapi mereka tuh selalu mengatakan bahwa ya itu harapan mereka ya, bahwa ini hanya sebentar gitu. Mereka nggak ingin tinggal di negara yang mereka tuju, misalnya ke Jerman atau ke Perancis, karena kebetulan aja ada saudaranya sehingga mereka ada koneksi gitu ya. Tetapi mereka tuh bukan ingin selamanya tinggal di, negara yang mereka tuju itu, gitu. Itu hanya sementara dan mereka ingin sekali kembali lagi gitu. Ini yang ya, Terenyuh apa ya, ya, Miranti ya. Kita terenyuh lihatnya. ya terharu banget gitu. Jadi itu nyata gitu di depan saya gitu. Walaupun ada yang mereka bilang, "Aduh, saya nggak bisa cerita di depan kamera," gitu ya. Tapi dia menceritakan bahwa di rumahnya masih, suaminya ada di situ, anaknya yang paling besar, yang laki-laki di situ, anjing mereka masih tinggal di situ, dan dia sangat berharap untuk bisa kembali Kasihan. lagi gitu. Itu Nah, terenyuh banget nggak sih saya? ya, Gitu. pisahkan ya semuanya ya. Ya, it's real, Ya, nyata ya. banget. Kayaknya perangnya ini masih lama juga. Oh, Slow, slow but sure gitu. Kok lama ya? ini lama banget dan ini betul-betul Eropa betul-betul menderita Ya, terpukul, karena ini. terpukul ya. Ya, Terpukul, menderita, dan ya, ya, ya. krisis gitu ya. Saat ini, bisa dikatakan Eropa, Jerman tuh sedang tidak baik-baik saja. Ya, bisa dipahami sih, ya, bisa dipahami. Jadi, Ya salah satu dampak dari, pengungsi Ukraina ini, kalau kita, eee, baca di berbagai, informasi di internet, mereka mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 1 juta warga Ukraina yang ada di Jerman, hmm, akibat dari perang Rusia Ukraina ya. Mereka di sini sebagai pengungsi, bisa kebayang akibatnya kan Mas, banyak anak-anak yang ikut orang tuanya ke sini dan mereka tidak bisa, tidak sekolah ya. Jadi, eee, pemerintah Jerman menjamin bahwa anak-anak ini akan tetap bisa sekolah. hmm, Jadi bahkan kadang-kadang waktu itu, mereka baru datang ke sini gitu ya, bahkan tempat aja mereka untuk tempat untuk tinggal mereka belum dapat, tapi anak-anak sudah bisa langsung sekolah gitu. Sementara wah, ibunya nyari rumah gitu, mereka sudah bisa sekolah. Dan di beberapa sekolah yang, saya dengar mereka itu mengadakan satu kelas yang khusus anak-anak Ukraina. Di hmm, berbagai, ini ya, di berbagai, kelas. Jadi ada mungkin kelas 3 kelas 4 gitu ya. Itu ada yang mereka adakan satu kelas khusus, anak-anak Ukraina. Dan dampaknya juga ke bawah juga Mas, ke bawah dan ke atas ya. Maksudnya di Jerman ini kan
biasanya TK itu, taman kanak-kanak atau kindergarten itu, ini juga sebelum ada para pengungsi ini, kindergarten itu sudah krisis karena mereka kekurangan guru untuk taman kanak-kanak gitu. Kalau di sini kan untuk jadi guru taman kanak-kanak harus ada pendidikannya dulu ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Kita ada waktu, oh kita ngajar aja deh, jadi guru taman kanak-kanak Bisa. gitu, nggak bisa. Kita harus ada pendidikannya begitu. Nah, itu saja sudah krisis. Nah, sekarang ditambah lagi dengan anak-anak pengungsi asal Ukraina ini, waduh, itu benar-benar TK-TK itu ya kekurangan tempat dan kekurangan guru begitu. Jadi ya inilah yang tengah dihadapi oleh Jerman saat ini, bahwa sekolah-sekolah itu ya akhirnya ditambah kelasnya gitu dan lain-lain. Dan ini baru yang kelas SD ya, yang saya dengar langsung dari beberapa warga Indonesia yang kebetulan mereka mendapat tugas di Jerman, putri mereka dimasukkan kebetulan ke kelas asing gitu, kelas internasional mereka bilang. Nah, ketika kembali kan dia memberikan PR-nya pada ayahnya, "Ya ini tolong dong PR-nya, kok aku nggak ngerti ya." Ternyata itu bukan bahasa Jerman, tapi ternyata itu bahasa Ukraina. Akhirnya ayahnya Bahasa ke Rusia. sekolah gitu, "Nih mohon anak saya bisa nggak dipindah ke kelas lain karena dia nggak bisa bahasa Ukraina," gitu. Akhirnya ya, Campur "Oh aduk mohon ya. maaf," gitu, saking kaosnya gitu di sekolah itu, sehingga anak asing itu dianggap, "Oh ini Ukraina juga," gitu. Waduh. Jadi betul-betul saat ini banyak kekacauan yang terjadi gitu. Kekurangan, administrasinya jadi kacau dan lain sebagainya. Ya, ya. Kira-kira begitulah kalau untuk selayang pandang untuk pendidikan sekolah Ya, dasar ya dan menengah di Jerman, kira-kira seperti itu, Mas. ya, ya. Tapi kan masalah COVID sudah praktis udah nggak ada lagi ya sekarang ya. Jadi udah Eee, dianggap selesai barangkali ya. iya, COVID nggak ada lagi, tapi banyak orang yang belum kembali ke pekerjaannya yang sebelumnya, karena mereka berpikir, "Wah, kalau nanti ada COVID lagi, terus saya dikeluarin lagi, gimana saya dapat kerjaan yang ini, yang baru ini?" Gitu. Jadi Ya, ya, banyak sekali sekarang tempat untuk orang bekerja, tetapi ya banyak juga sekarang ditempati oleh orang-orang Ukraina, karena mereka juga bukan orang-orang yang hanya nerimo bantuan dari pemerintah Jerman juga ya, banyak yang malu gitu. Mereka ingin kerja. bekerja. Jadi, Ya, tidak hanya hidup dari bantuan dari pemerintah Jerman, tapi mereka juga ingin kerja. ya, ya. Begitu, Mas. Ya bisa dimengerti. Bisa dimengerti. Ya, Oke, begitulah kira-kira. thank you banget Miranti. Terima kasih atas Saya terima waktunya. kasih yang yang sangat menarik uraiannya. Salam Salam kompeten. kompetens.